Kalau ingat Mas Trias, mungkin saya ingat 5 jari. Jadi setiap garis di tangan kita ada 3 garis. Setiap garis itu menandakan 5. Jadi paling kecil kelingking ini ada 3 garis, berarti sampai umur 15. Di saat seperti itulah masa-masa anak-anak, masa-masa suka, penduduka, kadang-kadang suka ribut. Makanya kita suka dengar kalau anak kecil berbaikan, yuk kita baikan, kelingking. Nah, itu masa untuk betul-betul penuh dengan kebahagiaan anak-anak. Masa yang kedua adalah usia 20, 25 sampai 30. Di sini orang sudah bekerja, punya penghasilan, punya pacar, punya keluarga, maka disebut ini jari manis, cincin manis. Karena disitulah ada komitmen untuk berkeluarga. Lalu garis ketiga, paling tinggi dari tengah sampai usia 45. Inilah puncak yang kita katakan puncak dari produktivitas seseorang, ya kan? Dan yang keempat, telunjuk. Nah, di sini saya kenal Mas Trias waktu ditunjuk. Ya, artinya hobinya menunjuk dan memberi petunjuk. Ya kan? Saya aktif di Ceripingan dan PGU, salah satu karena ditunjuk Mas Trias di Kompas. Kamu jadilah ketua PGU. Saya bilang, Mas, bagaimana caranya waktu saya di Citibank, mana ada waktu? Enggak, kita bisa bantu. Disitulah mulai saya diceburkan. Ya kan? Ada Mas Didi ikut tanggung jawab juga, ada Basuki, ya kan? Ada Mas Joni, ya kan? Pada waktu itu. Tetapi yang menarik bukan hanya menunjuk Mas Trias, tetapi juga menjadi petunjuk. Jadi 20 tahun yang lalu, kalau kita bicara usia 40-an, 45, suatu hari Mas Trias datang, Wib, saya mau mampir ke kantor. Tapi kali ini tidak bicara tentang politik, tidak bicara tentang apa, tapi mukanya keruh. Saya belum pernah Mas Trias itu begitu kayak apatis, kayak sedang jatuh. Saya tanya, urusan kantor Mas? Kayaknya iya. Tidak diceritakan banyak, tapi saya sudah dapat bocoran banyak. Artinya ada saat-saat kejatuhan. Tetapi yang menarik adalah saya lihat bagaimana Mas Trias itu bangkit. Banyak idenya ditentukan, mulai ada KPI di Kompas, ditentukan performance segala macam. Untuk dunia wartawan ini sesuatu barang baru. Bagaimana disikapi tidak bisa begitu saja menentukan KPI. Tapi itu menariknya adalah bagaimana Mas Trias itu bangkit. Di situ saya melihat keunggulan seseorang pada saat dia sedang merasa jatuh, merasa istilahnya, apakah saya perlu teruskan karir saya sebagai wartawan di Kompas, ataukah saya keluar, ataukah saya harus konfrontatif, ataukah saya harus menerima. Di sini berlaku kalah untuk menang. Itu yang saya lihat. Mungkin Mas Trias nggak menyadari saat itu, tapi di situ saya mengalami satu momen duduk berduaan di meja makan tersebut. Disitulah saya melihat kualitas seseorang. Dan jari terakhir jempol, paling pendek, tapi jempolan. Ya kan? Di saat usia jempolan ini mulai masuk di usia 65, 70 sampai 75. Mas Trias memasuki usia di jempol. Apa yang menjadi jempolannya dalam hal ini? Kalau kita mengatakan Mas Trias adalah ambasador, kalau kita melihat dari dunia bisnis, kita sebut dia brand ambassador. Artinya, yang tadi didoakan teman-teman, Mas nitip pesan ya, jadilah brand ambassador untuk kita. Artinya semangat kekatolikan, semangat integriti, semangat yang baik, pluralisme, terus dibawa. Artinya Mas Trias menjadi brand ambassador, sebetulnya kita tidak mengantar. Kalau saya ingin melengkapi adalah sebetulnya kita diajak untuk menjadi brand, karena sekarang sudah ada brand ambassadornya. Apa yang mendasari brand ambassador dari seorang Trias adalah ramah yang kita lihat dalam perjalanan 20 tahun ini. Mas Trias itu ada semacam ikat hiunya dalam dirinya, pernah kita bahas. Artinya gini,
Di Jepang, mereka makan ikan yang fresh, ya kan? Tetapi karena ikan itu sudah berkurang, maka kapal penangkap ikan itu lebih jauh ke tengah lautan. Akibatnya, ikan-ikan salmon yang dibawa itu setengah 50%-nya mati, dan itu nggak bagus. Mereka cari akal bagaimana supaya ikan salmon itu sampai di daratan tetap hidup. Berbagai macam percobaan dilakukan. Ada seorang nelayan yang berhasil membuat di empang kapal, di kapal itu ada tempat empang besar, dia taruh ikan-ikan salmon, lalu ditaruh anak ikan hiu. Namanya anak ikan hiu, itu kerjaan itu mengejar. Artinya kalau diam, kita mati, bergerak kita hidup. Nah, Mas Trias waktu itu mengatakan, setuju, kita harus terus bergerak. Jadi sebetulnya kalau melihat Mas Trias sebagai statis, menurut saya kurang lengkap. Mas Trias yang bergerak, yang mencoba, keluar dari kompas, bikin sesuatu, lakukan. Saya malah punya hutang sebetulnya dengan Mas Trias, Mas Beni, Mas Lasdi. Kita waktu itu bikin, yuk kita bikin sesuatu. Bahkan saya udah mau kasih satu rumah saya di belakang untuk menjadi markas untuk kita bikin aneka video, untuk menyuarakan pluralisme, menyuarakan kebenaran. Intinya Mas Trias bilang, kita bergerak terus, kita maju terus, jangan berhenti. Itu kekuatan yang dimiliki. Kalau kita mau gampang, ya udahlah, ngapain sih capek-capek? Udah, tapi Mas Trias terus bergerak. Nah, yang kedua, kalau saya lihat Mas Trias, itu ingat yang dinamakan Broadway Spirit. Jadi kalau main Broadway, kayak The Cat, The Phantom of the Opera sekali, itu main sampai 15 tahun. Tapi hebatnya, mereka begitu tampil, seperti hari pertama mereka tampil. Itu hebatnya kalau kita nonton Broadway, walaupun sudah main 10 tahun, 15 tahun, tapi setiap malam dia tampil, dia seperti hari pertama dia tampil. Nah, spirit ini sebetulnya yang ditampilkan oleh Mas Trias. Artinya, setiap kali dia memulai sesuatu, seperti hari pertama dia memulai. Saya perhatikan waktu diundang ke Menteng untuk talk show, saya perhatikan apa sih yang dicari kayak gini oleh Mas Trias ini. Ternyata dia terus bergerak dan seperti yuk kita tampil seperti hari pertama kita melakukan sesuatu. Dan semangat ini menurut saya akan melekat. Dan inilah kekuatan menjadi sebuah brand ambassador. Artinya brand yang hidup, brand yang bergerak. Jadi Mas Trias, kalau kita semua memberikan banyak masukan dan pujian sesuai dengan pandangan masing-masing, itu sebenarnya untuk melengkapi gerakan Mas Trias supaya bertambah bermakna di tempat yang baru. Selamat Mas, kami semua mendoakan. Terima kasih.